Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat semuanya. Maaf nih, bukan masih kucel. Baru bangun tadi sekitar jam 11 karena cuaca alhamdulillah hujan dari kemarin ya. Hujan hampir seharian, berhenti sebentar hujan lagi, berhenti sebentar hujan lagi. Tapi alhamdulillah dengan hujan ini semoga membawa keberkahan, karena memang ya pasti seperti itu. Sebenarnya hujan itu membawa keberkahan. Dengan hujan banyak manfaat yang kita bisa rasakan. Bumi jadi adem, tumbuhan bisa bertumbuh hijau. Seperti di belakang saya ini banyak sawah-sawah. Alhamdulillah petani ya merasa senang ya dengan kondisi seperti ini. Udara juga jadi seger, bebas polusi. Ya alhamdulillah, saya ini saat ini lagi di belakang rumah, di tengah-tengah sawah, sebagian perkebunan. Ada juga pohon mangga tuh di belakang saya, itu pohon mangga ya kan. Indramayu terkenal pohon mangganya, buah mangga maksudnya. Nah sebenarnya yang ingin saya sampaikan, saya pengen menyikapi atau mungkin pengen menyampaikan sesuatu lah ya kan, dengan kondisi kota Indramayu saat ini, yang mana saya juga kaget sih ada pengunduran Wakil Bupati Indramayu Masuki Hakim. Nggak tahu lah karena ada problem apa, tapi saya ingin menyampaikan. Tadi saya melihat YouTube wawancara eksklusif salah satu channel YouTube dengan Bupati Indramayu, yaitu tentang potensi luar biasa yang ada di kota Indramayu dari hasil panen sawah, yaitu padi. Saya percaya dan yakin, dan alhamdulillah tadi berdasarkan statement Bupati Indramayu Ibu Nina Agustina, kalau Indramayu adalah penghasil terbesar padi di Indonesia. Nggak tahu berapa juta ton, tadi saya lupa, nggak saya catat. Selain padinya juga, Indramayu punya SDA yang sangat luar biasa, yaitu laut. Lautnya itu sangat luas, sangat panjang. Berapa kilo itu saya belum cek. Tapi yang ingin saya sampaikan, dengan potensi yang luar biasa, sumber daya alam yang luar biasa ini, kenapa pemerintah daerah Indramayu dari mulai kepala desa sampai ke kabupaten sepertinya nggak ada edukasi tentang bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya gitu loh. Karena apa? Karena yang saya rasakan dari saya kecil sampai saya punya anak kecil, mereka yang pekerjaannya petani dan nelayan, terlebih petaninya bukan petani yang punya sawah, yaitu hanya sekedar buruh tani. Nelayannya nelayan yang bukan punya perahu, bukan punya kapal, yaitu hanya sekedar nelayan kecil atau ABK. Di saat kondisi seperti ini pancaroba, mereka mengalami kesulitan ekonomi karena mereka yang berprofesi sebagai buruh tani, kalau kondisi seperti ini sudah dipupuk, sudah nggak ada petani yang punya lahan sawah mempekerjakan buruh tani. Kalau kan kondisi seperti ini tinggal santai ya kan, pupuk semprot, itu pun paling saat minggu atau 2 minggu sekali ya kan. Begitu juga nelayan tuh, kondisi anginnya mana ya? Kondisi angin, oh nggak bisa. Tuh kok bisa kita lihat lah kondisi anginnya cukup kencang, dan kondisi angin seperti ini nelayan nggak bisa melaut.
yang cuma nelayan kecil. Saya sangat kasihan, hampir tiap hari ada yang main ke rumah berkeluh kesah tentang nggak ada pekerjaan, nggak ada sumber penghasilan. Saya pengennya sih ya masyarakat Indramayu, katakanlah dari mulai kepala desa aja dulu lah, yang mungkin tiap hari bisa sering saya temui kalau saya mau. Atau mungkin kepala desanya turun nih ya kan. Ini mah turunnya kalau kampanye aja menjelang pilwu baru turun. Cobalah ayo kita edukasi bagaimana meningkatkan sumber daya manusia masyarakat kita ini agar lebih baik gitu loh, ya kan. Kok kelihatannya, saya lihat masyarakat Indramayu ini ekonominya, kemiskinannya kok menurun dari kakek ke bapaknya, dari bapak ke anaknya, dari anak ke cucunya. Aduh. Nah, bagaimana kalau misalkan setiap desa di Indramayu ini punya lah yang namanya badan usaha milik desa sebagai salah satu sarana tadi meningkatkan perekonomian masyarakat, juga menekan hal-hal yang konsumtif. Yuk kita alihkan ke hal-hal yang produktif, karena saya lihat ya di Indramayu ini masyarakatnya konsumtif. Perputaran uang, contoh lah, ada salah satu adat tahunan di kampung saya ini dan Indramayu pada umumnya. Ada adat tahunan yang saya kalau hitung-hitung, ada tahunan ini di kampung saya aja itu bisa mencapai 1 miliar per tahun. Kalau dana itu dialokasikan, ditekan, lalu dialihkan ke hal-hal yang produktif, misalkan bagaimana untuk membangun ekonomi umat, karena untuk membangun ekonomi umat kan harus punya modal gitu. Dan nggak ujuk-ujuk jangan jadi kepala daerah atau kepala desa itu jangan nunggu apa-apa yang dari pusat aja kan. Pusat aja utangnya banyak, negara ini utangnya hampir 8.000 triliun kok. Nggak bisa bakal kebayar, kecuali tiap warga negara Indonesia termasuk bayi yang baru lahir itu bayar apa 30 juta celonot, 30 juta itu baru mungkin terbayar 8.000 triliun itu. Nah, kita mulai dari hal yang terkecil dulu, dari bawah dulu, ya kan, diedukasi dulu masyarakatnya, ya kan. Contohnya itu tadi, dana konsumtif yang untuk dengan alasan adat istiadat itu coba dialihkan untuk membangun ekonomi umat, ya kan. Sepertinya saya optimis lah ekonomi ini bisa bangkit, walaupun memang yang agak nggak mudah itu mungkin bagaimana kita mengedukasi masyarakat tersebut, karena untuk mengedukasi itu tidak semudah membalikan telapak tangan, tapi tidak juga sesulit membalikan telapak kaki, kan begitu. Artinya pasti bisa lah, walaupun mungkin butuh proses. Nah, sebagai salah satu perwakilan petani, saya juga tadi ngobrol sedikit, ada keluhan. Mayoritas petani itu mengeluhnya tentang biaya produksi, terutama harga pupuk. Harga pupuknya itu lumayan tinggi dan dapatnya nggak mudah, dibatasi. Padahal ada uangnya, apalagi kalau nggak ada uangnya katanya kan, nggak tahu lah. Karena saya nggak berkecimpung di pertanian, walaupun saya tinggal di tengah-tengah sawah. Tapi itu tadi, yang namanya petani banyak mengeluhnya seperti itu. Ya silakan saja survei sendirilah. Nanti kapan-kapan mungkin saya bisa survei, ngobrol-ngobrol dengan para petaninya langsung. Oleh karena itu saya lebih memilih beternak.
masyarakat Indramayu ini masyarakat sebenarnya dari sumber daya alam ya tadi potensinya sangat luar biasa. Kalau kita bisa memaksimalkan sumber daya manusianya, ekonominya ini bisa terbangun. Apalagi kalau kita lihat Indramayu ini penghasil terbesar devisa buat negara ya. Karena apa? Aduh, jalannya takut. Karena jumlah TKI terbesar di Indonesia itu berasal dari Indramayu, dan terbanyak itu berasal dari kecamatan tempat saya tinggal, yaitu Kecamatan Juntinyuat. Nah, kalau tapi yang ironis, mereka itu nggak ngerti tentang ilmu keuangan. Mereka nggak ngerti uang ini mau diapakan, sehingga yang ada di pikir mereka, karena dari kampung nggak pernah pegang uang besar, nggak ada yang mengedukasi ya. Seperti apa ya, ketika dapat duit buat beli hal-hal yang kurang bermanfaat, bisa dibilang konsumtif, buat beli HP keluaran terbaru, iPhone, motor, dan lain sebagainya. Bukannya berpikir bagaimana membuat uang ini bisa bertumbuh. Ketika kita nggak kerja pun uang ini sudah bisa bekerja. Uang ini kerja, pulang-pulang bawa temennya gitu loh. Jadi saat nggak bekerja lagi, ya kita sudah bisa menghasilkan uang dengan sendirinya. Ini yang disebut passive income. Ironisnya, mereka yang kerja di luar negeri ketika pulang, karena mungkin sudah nggak karena faktor usia nggak bisa kerja di luar negeri lagi, mereka ya tuanya bisa dibilang dari kurang sejahtera, nggak ada pemasukan, nggak ada tabungan, akhirnya ngandelin anaknya berangkat kerja ke luar negeri lagi. Mereka yang jadi orang tuanya ya mong putu. aduh. Ya seperti itu terus, rantainya seperti itu. Dan saya kenapa lebih memilih nggak bertani, saya lebih memilih untuk beternak. Dan ternak itu alhamdulillah ya, saya dari menyisihkan uang recehan dan sekarang bisa punya beberapa mitra peternak. Karena dengan beternak modalnya bisa cuman sekali, kalau bertani berkali-kali, tiap musim tanam harus modal lagi, tiap musim tanam harus modal lagi. Kalau beternak cukup sekali modalnya, terlebih perputaran uangnya saya perhatikan untuk di desa saya sendiri, di Junti itu perputaran uang ternak dari ternak domba atau kambing aja itu bisa mencapai 1 miliar per tahun. Nah, kalau pemimpin kita semua unsur masyarakat mau diedukasi dan mau mengedukasi, saya pikir masyarakat Indramayu ini ya bisa sejahtera. Karena kebanyakan mereka konsumtif, mengutamakan kesenangan dengan alasan adat istiadat. Di kampung saya ini kan ada tradisi tahunan yang mana perputaran uangnya itu bisa mencapai 1 miliar per tahun. Nah, agar uang itu nggak kebuang sia-sia, sebenarnya itu kan bisa digunakan untuk hal yang lebih baik. Contohnya bisa membangun peternakan tadi, bagaimana meningkatkan para petani agar lebih sejahtera, ya kan, daripada duitnya dibuang-buang. Nah, alhamdulillah sih
Saya kok jadi bingung ngomong apa tadi ya, dengan kontek masyarakat Indramayu ini. Pati ngomong apa lagi tadi itu. Saya kok belum melihat lah hasil dari visi misi kepala desa. Nggak tahu kalau bupati visi misinya apa, prestasinya apa yang sudah diraih, yang sudah dijalankan untuk masyarakat. Tapi saya lihat kok ini kepala desa di kampung saya ini nggak tahu kerjanya apa, hasilnya apa. Sudah berapa tahun ya berjalan, 3 tahun, 2 tahun apa 3 tahun tuh, nggak tahu nih hasilnya apa, visi misinya apa. Kalau hanya sekedar kerja jadi pemimpin untuk sebagai penyalur, ya kan, menyalurkan bansos, menyalurkan ini, menyalurkan itu, ya anak saya juga bisa kayaknya, Pak. Jadi ya pengennya saya sih cobalah ada edukasi, ada program, minimal desa itu harus punya BUMDes lah, badan usaha milik desa gitu loh kan. Bagaimana solusi untuk kesejahteraan para petani dan nelayan, terutama mereka yang petani yang hanya sekedar buruh tani, nelayan sekedar hanya buruh nelayan atau ABK tapi nggak punya perahu. Ya itu tadi, kalau kondisi pancaroba seperti musim penghujan begini, mereka tuh susah, Pak. Nggak ada yang ngajak kerja, sedangkan makan harus tiap hari. Akhirnya apa ya, utang sana utang sini. Cobalah kasih solusi, ya kan, bagaimana solusinya. Kalau saya ngomong ya saya nggak didengar. Orang kayak kata Jack Ma itu, kalau kita belum sukses ya omongan sebagus sebijak apapun omongan kita ya kalau terdengarnya seperti kentut. Tapi kalau udah sukses, udah kaya, omongan kita itu apa, kentut kita aja terdengar bijaksana katanya kan. Itu kata Jack Ma, bukan kata saya. Jadi seperti itulah, cobalah yuk kita bersinergi, ya kan, bagaimana membangun masyarakat Indramayu. Ya saya hanya bisa melakukan dari hal yang terkecil aja, ngomong ke individu pengen meningkatkan ekonomi dengan cara beternak, dengan kemitraan, dan saya mengedukasi tentang pentingnya ngelola duit. Jangan dapat duit buat beli hal-hal yang enggak ya kan, nanti tuanya ya nelangsa. Oke, seperti itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.